Sorry ass DJ. Perbatasan Kerajaan Shu, Medan Perang 027. Jenderal membawa Luo Feng ke lereng bukit. Melihat ke bawah, ada tenda dan sersan yang sedang berlatih. Di langit, sebuah benteng terapung yang tingginya hampir 10.000 tahun cahaya perlahan-lahan berputar, dan permukaan benteng terapung yang besar itu sepenuhnya tertutup oleh lapisan energi berwarna. Luo Feng menghela nafas, benteng terapung ini sebanding dengan pesawat luar angkasa. Ada 10 moncong dengan ukuran berbeda di permukaan benteng terapung, yang terkecil berdiameter 10 tahun cahaya, dan yang terbesar harus berdiameter 100 tahun cahaya. Luo Feng melihat salah satu moncongnya dan tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Para prajurit di bawah adalah semua prajurit negara kita Shu. Di antara mereka, dewa sejati adalah yang utama, dan ada juga banyak dewa sejati yang kosong dan dewa sejati yang abadi. Jenderal melirik sersan yang sedang berlatih di bawah, dan kemudian menatap benteng terapung yang besar. Itu adalah pangkalan barak tentara. Medan Perang 027 adalah medan perang ras manusia dan ras elemental. Hanya ada 100 pangkalan barak seperti itu. Ini adalah pangkalan barak standar tertinggi, dan bahkan dapat menahan serangan raja dari dewa. Mendengar perkenalan sang jenderal, Luo Feng terkejut dengan penglihatan seperti itu. Sersan dengan nama kode asli yang Anda sebutkan adalah Kapten Tim Tingkat Dewa Sejati Void. Ada 27 orang dalam tim, 20 Dewa Sejati Void, dan 7 Dewa Sejati. Jenderal berkata tiba-tiba, "Apakah kamu akan bergabung dengan pasukan ini?" "Tidak. Jika saya bergabung, Dewa Sejati Abadi akan membawa Dewa Sejati, dan berpartisipasi dalam misi itu seperti membawa 7 botol minyak." Luo Feng tersenyum. "Kalau begitu aku akan mengatur agar kamu membimbing tim Dewa Sejati Abadi, bagaimana?" Dengarkan pengaturan jenderal, Luo Feng berkata dengan hormat. Medan Perang 027 ini adalah tempat pembantaian dan panggung untuk membuktikan kekuatanmu. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Ya, jenderal, ikut denganku. Setelah jenderal selesai berbicara, dia terbang ke pangkalan barak besar, dan Luo Feng mengikuti. Setelah memindai dan memeriksa dengan berbagai instrumen, Luo Feng dan jenderal akhirnya memasuki bagian dalam pangkalan barak. Saya tidak menyangka bahwa mengikuti jenderal, langkah-langkah untuk masuk ke sini akan sangat rumit. Luo Feng berpikir dalam hati. Jenderal sepertinya tahu apa yang dipikirkan Luo Feng, apakah menurut Anda prosedur ini terlalu rumit? Ada satu hal, Luo Feng tidak menyembunyikannya. Peraturan militer. Ketika jenderal mengucapkan dua kata ini, dia tidak marah dan sombong. Peraturan militer adalah jiwa tentara. Bahkan saya harus mematuhi peraturan militer. Jika saya tidak mengikuti peraturan militer, saya tidak perlu diperiksa setiap kali saya masuk. Jika saya diperbudak oleh ras asing dan masuk ke sini tanpa memeriksa, itu pasti akan menjadi bencana bagi tentara. Luo Feng mengangguk, memang. Setelah itu, sang jenderal mengatur agar Dewa Sejati Void untuk memimpin Luo Feng, dan Luo Feng mengikuti aula yang didekorasi dengan elegan, di mana banyak orang kuat duduk. Aura terlemah adalah Dewa Sejati Void, dan mereka semua adalah Dewa Sejati Void yang kuat. Luo Feng melihat sekeliling, setidaknya ratusan ribu yang kuat. Mengikuti Void True God melalui aula, Luo Feng datang ke sebuah ruangan. Ruangan itu sangat besar, dengan meja panjang dengan banyak pot anggur di atasnya, dan lebih dari 10 kursi ditempatkan di samping meja. Luo Feng duduk di kursi utama dan memejamkan mata untuk beristirahat. Setelah waktu yang lama, seorang pria kekar dengan tinggi lebih dari 3 meter masuk. Dia melihat Luo Feng yang sedang duduk dengan mata tertutup, dan berjalan ke arah Luo Feng dengan agresif. "Kau gila?" kata pria raksasa itu, suaranya sangat serak. Luo Feng membuka matanya, tersenyum sedikit, dan tersenyum dingin di dalam hatinya. Pria raksasa ini jelas adalah dewa abadi, dan dia tampaknya tidak mudah diatur. Tampaknya ini adalah jenderal yang ingin menguji saya. "Ya, aku orang gila. Saya kera raksasa, kepala staf tidak tahu apa yang terjadi, dan ingin Anda menjadi kapten saya." Kera raksasa kekar dan kuat berkata dengan keras. Luo Feng tidak berbicara. Melihat Luo Feng mengabaikannya, dia meraung dengan marah, "Jangan mengira dia mengangkatmu menjadi kapten. Kamu adalah kapten, dan aku menolak untuk menerimanya, mengecewakanmu dari panggung." Petik 2. Luo Feng tersenyum, "Jadi, aku akan menyentuhnya." Kera raksasa itu membelah mulutnya, memperlihatkan gigi yang menguning,
Perkelahian tidak diperbolehkan di pangkalan barak, mari kita pergi ke arena pertempuran untuk menyentuh. Sudut mulut Luo Feng naik sedikit, tidak perlu untuk itu. Oh, jadi kamu takut? Kalau begitu cepat biarkan aku menjadi kapten. Yang lemah tidak layak menjadi kapten, kata kera raksasa dengan nada menghina. Luo Feng membuka matanya dan menatap kera raksasa itu. Melihat mata Luo Feng, kera raksasa itu merasa seolah-olah sedang menatap Raja Dewa yang menyendiri, dan seluruh tubuhnya langsung membeku. Luo Feng melirik kera raksasa yang lamban, tersenyum, lalu menutup matanya dan menunggu anggota tim lainnya. Setelah beberapa saat, dua sosok mendorong membuka pintu, Luo Feng membuka matanya lagi, tersenyum, dan kemudian bangkit untuk menyambutnya. Luo Feng tersenyum, Yuanzu, akhirnya aku menemukanmu. Itu benar, salah satu dari dua pembangkit tenaga listrik ini adalah leluhur asli. Hahaha, Luo Feng, itu benar-benar kamu. Aku baru saja mendengar bahwa kamu datang ke kamp militer, dan mereka menugaskanku ke tim Dewa Sejati Abadi. Aku menduga kamu mungkin berada di tim ini. Sekarang, tebakanku benar, itu hilang. Leluhur asli tertawa, dan kemudian menarik pria kuat di sampingnya. Luo Feng, ini adalah teman baik yang saya temui di benua asal, namanya Chi-He, dengan nama kode Qian. Halo, Luo Feng memberi hormat militer kepada Suguo. Halo Kapten. Chi-He juga membalas hormat militer. Pada saat ini, kera raksasa perlahan berdiri, menatap Luo Feng, dan berkata dengan susah payah, aku kalah. Apakah kamu mengambilnya? Luo Feng bertanya dengan ringan. Aku tidak setuju. Kera raksasa itu menggertakkan giginya. Kali ini, aku ceroboh. Jika kita memiliki kemampuan, ayo pergi ke arena pertarungan untuk bertarung. Sekarang kita harus menunggu anggota tim, menunggu semua orang berkumpul, ayo bertarung lagi. Luo Feng menatap mata kera raksasa itu. Oke, kera raksasa itu menjawab dengan berat. Setelah beberapa saat, 5 pembangkit tenaga listrik tingkat Void True God lagi datang. Luo Feng duduk di kursi paling atas, sementara kera raksasa menemukan kursi di sebelah kanan yang paling dekat dengan Luo Feng dan duduk. Melihat semua orang telah tiba, Luo Feng berkata dengan keras, senang bertemu denganmu, kami adalah tim Dewa Sejati yang abadi, dan kami akan menjadi rekan satu tim. Di medan perang 027 ini, musuh di seberang kami adalah elemen baru dari elemen tersebut, keluarga, negara. Keluarga elemen awalnya tidak berdekatan dengan klan kami, tetapi dalam 100 zaman terakhir, klan elemen terus berkembang ke pinggiran dan selatan untuk membuka wilayah. Sekarang negara kita, Su, telah menjadi satu-satunya kerajaan dewa yang dekat dengan ras manusia dan klan elemen. Luo Feng mengangkat gelas anggur di tangannya dan memberi isyarat agar semua orang minum bersama. Setelah minum, Luo Feng melanjutkan, saya tidak pernah bertarung melawan ras elemental, dan saya hanya tahu dari data tentang metode bertarung mereka. Jika kamu tidak bisa menjadi kapten, biarkan aku menjadi kapten, dan biarkan bocah berbulumu menjadi kapten. Bukankah ini lelucon tentang kehidupan semua orang? Kera raksasa di bawah tidak bisa menahan tangis. Luo Feng menatapnya, kera raksasa itu membeku untuk beberapa saat. Aku memperingatkanmu, jangan serang aku dengan kemauan keras, kami akan melakukannya dengan pedang dan tombak sungguhan jika kamu memiliki kemampuan. Mari kita bertarung nanti. Luo Feng berkata dengan ringan, sudah waktunya bagi tim untuk saling mengenal. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya pemimpin tim, dan nama saya Lunatic. Luo Feng melirik kera raksasa berdiri, wajahnya tidak tampan, saya wakil kapten tim penunggang naga asli. Saya baru saja menerima perintah untuk dipindahkan ke sini. Saya adalah wakil kapten di sini. Namaku kera raksasa. Yuanzu berdiri dan berkata, nama saya Yuan, dan saya pernah menjadi kapten pasukan Qilong. Chi-He melanjutkan, nama saya Qian, mantan wakil kapten pasukan Qilong. Kemudian wanita kuat lainnya berdiri, nama saya Bing Sui, mantan wakil kapten pasukan S. Seorang pria kekar berdiri dengan palu godam, nama saya Hammer, mantan kapten Great Hammer Squad. Kemudian seorang pemuda berjubah putih juga berdiri, nama saya Iblis, wakil kapten tim Shenmue yang asli. Setelah pemuda berjubah putih selesai berbicara, seorang pria kurus berjubah hitam dan bertopi berdiri, nama saya Yumo, mantan kapten pasukan hantu. Nama saya agak mirip dengan yang sebelumnya, tapi jangan-jangan salah sebut.
Jangan khawatir, semua orang yang hadir lebih baik darimu, kamu tidak bisa menyebutnya salah. Pria kuat terakhir adalah wanita yang kuat, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Setelah semua orang memperkenalkan mereka, aku juga malu untuk tidak memperkenalkan diri. Saya ini dari pasukan Serigala Patah, tapi saya berbeda dari Anda, saya hanya seorang pemain, saya masih pemain di sini. Itu benar, dia melirik hantu itu, dan kemudian pada Luo Feng, namaku. Polang. Luo Feng diam-diam terkejut, berpikir dalam hati, nama tim ini sebenarnya sama dengan nama wanita kuat ini. Orang gila, kera raksasa, primitif, api merah, es dan salju, palu, iblis, hantu, serigala, dan 9 pembangkit tenaga listrik membentuk tim dewa sejati yang abadi ini. Luo Feng memandang tentara arogan dari tim ini dan tidak bisa menahan tawa, semua orang, kalian semua baik, dan saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat memimpin Anda dengan baik. Itu bagus, jika seseorang menyukai kapten saya, mereka dapat meminta saya menantang, selama saya tidak bisa menang, saya akan membiarkan Xian. Semua orang di tim, termasuk leluhur asli, terkejut. Yuanzu menatap Luo Feng dan memberi isyarat agar Luo Feng tidak impulsif. Dan Luo Feng hanya mengangguk ke leluhur aslinya. Saat Yuanzu menatap Luo Feng dengan cemas, kera raksasa itu melompat, gila, kau mempermalukanku. Kenapa? Aku tidak menjatuhkanmu dengan satu pukulan. Luo Feng berkata dengan senyum tipis. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan gunakan keinginanmu untuk menyerang, dan kamu tidak perlu mengalahkanku dengan satu pukulan. Kami akan bertarung secara terbuka dan jujur. Tidak, pukulan adalah pukulan. Luo Feng tersenyum, hanya tinju, pukulan, selama kamu masih berdiri, aku akan kalah. Kera raksasa memandang Luo Feng, Kapten, singkirkan retorika konyolmu. Di medan perang, musuh tidak akan memainkan permainan ini denganmu. Beri kamu 30 detik untuk bersiap. Luo Feng berkata dengan lembut. Kamu, kera raksasa itu menatap Luo Feng dengan mata lebar. Luo Feng melihat ke belakang, tidak menunjukkan kelemahan. Oke, kamu sendiri yang memintanya. Kera raksasa itu berkata dengan dingin. Setelah kera raksasa selesai berbicara, ia menopang penutup pelindung berbentuk lonceng emas, dan berbagai pola rahasia beredar di penutup pelindung. Semua pemain di lapangan menunjukkan mata yang iri. Orang-orang kuat memperhatikan pertahanan. Semakin kuat pertahanan, semakin baik peluang untuk bertahan hidup. Kemampuan bertahan kera raksasa benar-benar membuat semua orang di lapangan iri. Sepertinya kapten akan diganti, kata Po Wolf dengan nada menghina. Jangan meremehkan kapten, kapten berkata dengan sangat percaya diri, aku harus sedikit yakin. Ghost berkata ringan setelah melihat serigala. Hantu? Untuk kapten, oh, kamu mungkin harus mengubah namamu menjadi wakil kapten. Polang tersenyum, kamu benar-benar percaya pada wakil kapten ini. Gadis kecil yang tidak tahu seberapa tinggi langit itu, kata hantu itu dengan dingin. Nenek moyang asli juga sangat curiga saat ini, berpikir dalam hatinya, saya tahu karakter Luo Feng, dan dia tidak akan melakukan hal yang tidak pasti. Tapi, bagaimana cara menghancurkan perisai pelindung ini? Luo Feng tersenyum ringan, jika ini adalah kekuatanmu, maka wakil kapten, maaf, kamu tidak dapat dipromosikan. Siapa yang tidak berbicara kata-kata besar, biarkan kuda itu datang jika Anda memiliki kemampuan. Kera raksasa itu menatap Luo Feng dengan gigi terkatup. Luo Feng perlahan mengangkat langkahnya dan berjalan mendekat. Kera raksasa itu menatap Luo Feng, gila, jika kamu tidak menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya, kapten akan menjadi milikku. Atau, kamu, Luo Feng mengangkat tinjunya dengan ringan, meninju ringan, penutup pelindung hancur, dan kera raksasa terbang keluar dan membanting langsung ke pintu kamar, membuat pintunya penyok. Kera raksasa itu jelas kehilangan kesadaran dan perlahan-lahan jatuh ke tanah, pintunya juga terbuka, berderit. Rekan satu tim menatap ceruk pintu, tidak dapat membayangkan bahwa pintu yang tampak sangat keras akan dipukuli seperti ini. Dua dewa sejati abadi dengan baju besi merah terbang langsung melalui aula dan berdiri di luar pintu. Ada apa? Peraturan militer menetapkan bahwa pertempuran dilarang keras di dalam kamp militer. Luo Feng tersenyum dan berkata kepada dua dewa abadi, salah satu bawahan saya tidak patuh dan dikirim terbang oleh pukulan saya. Saya hanya meninju sekali, jadi itu bukan perkelahian, kan?
Seorang petugas penegak hukum melirik kera raksasa yang tidak sadarkan diri di tanah, baru saja itu adalah dewa sejati yang abadi. Anda adalah dewa sejati yang abadi, Anda yakin bahwa Anda tidak sedang bertarung. Marsekal, Kapten benar-benar hanya meninju satu pukulan sekarang, dan itu benar-benar tidak dihitung sebagai pertarungan. Yuanzu juga buru-buru keluar untuk berbicara. Aparat penegak hukum saling memandang dan melihat bahwa tidak ada tanda-tanda pertempuran di dalam ruangan, dan kemudian diterapkan untuk melihat video. Setelah waktu yang lama, dia berkata, militer memiliki peraturan militer, pintunya rusak, Anda membutuhkan kompensasi, dan seseorang akan datang untuk menanganinya nanti. Oke, Luo Feng tersenyum. Hakim mengangguk dan terbang. Kera raksasa itu baru bangun saat ini, menatap Luo Feng, mau tak mau dia ingin berlutut di tanah. Luo Feng dengan cepat mendukungnya, kera raksasa, tidak perlu untuk itu. Kapten, Anda terlalu kuat. Bekerja di bawah Anda, kami pasti akan bisa mendapatkan pahala militer paling banyak, kata kera raksasa dengan penuh semangat. Jangan khawatir, militer tidak akan tanpa semua orang. Luo Feng tersenyum. Semua anggota tim tertawa gembira dan bersorak serempak, hidup Kapten. Hanya Polang yang tidak bersorak, dia hanya tersenyum, menatap langit-langit yang tinggi, dan bergumam, apakah dia sebaik kamu? Luo Feng melihat ke arah kerumunan yang bersorak, karena mantan tim setiap orang memiliki nama, maka tim kita juga harus memiliki nama yang lebih baik. Benar, bagaimana kalau menyebutnya kera gila? Kera raksasa itu menyeringai dan tertawa. Ambil satu kata untuk nama kapten dan nama wakil kapten. Setan itu menurunkan dagunya dan melihat ke tanah. Mengapa kamu tidak memanggil pasukan orang gila saja? Polang memandang kera raksasa itu dan berkata dengan nada menghina, aku tidak bisa memuji kekuatan wakil kapten. Kamu memiliki kemampuan untuk mengatakannya lagi. Kera raksasa itu menatap serigala yang patah. Mengapa? Wakil kapten yang bermartabat, dewa sejati abadi, masih ingin bertarung denganku. Polang memandang kera raksasa itu dan tersenyum menghina. Oke, Luo Feng memandang Polang dan berpikir, orang Polandia ini ada di sini untuk membuat masalah, kan? Nama regu, sebut saja kera gila. Luo Feng melirik serigala, dan kemudian melirik ke sekeliling kerumunan. Pertama tinggal, semua orang pergi. Semuanya, bersiaplah, kita akan bergabung dengan medan perang besok. Ya, tim menjawab serempak. Yuanzu, bagaimana kabarmu di medan perang baru-baru ini? Luo Feng bertanya sambil tersenyum, meminum anggur di tangannya. Nenek moyang asli juga mengangkat gelas dan meminumnya sekaligus. Luo Feng, saya juga telah membuat banyak eksploitasi militer di medan perang selama periode waktu ini. Pembangkit tenaga dari ras elemen agak aneh. Tubuh ilahi mereka adalah api, air, logam, gumpalan, atau sepotong kayu, atau bahkan embusan angin. Dan beberapa serangan jiwa efektif, dan beberapa tidak efektif. Yuanzu tersenyum, ras yang sangat aneh. Leluhur asli, saya tahu semua ini. Saya juga tahu metode bertarung mereka, seperti api dapat membakar segalanya, air dapat membanjiri 7 tentara, dan logam dapat mengorbankan 10.000 bilah, tetapi pada tingkat dewa sejati yang abadi, ini metode tampaknya tidak berguna. Luo Feng tersenyum, ras unsur memang kelompok yang aneh. Namun, bukan itu yang aku khawatirkan. Luo Feng berhenti, ras elemen telah mencoba segala cara untuk melawan kita, hanya karena mereka takut akan konspirasi. Ini tidak terlalu berguna untuk kita pertimbangkan. Ini adalah sesuatu yang dipertimbangkan oleh atasan. Yuanzu juga mengerutkan kening, tetapi dia hanya dewa sejati void, bahkan jika dia memikirkannya, itu tidak berguna. Lupakan saja, leluhur asli, alam semesta virtual di alam semesta, Anda harus menutupi alam semesta saya. Luo Feng menggoda, saya belum dapat terhubung ke internet di alam semesta saya. Luo Feng, kamu benar-benar membuatku malu. Yuanzu tersenyum, dengan alam semesta yang dipisahkan oleh laut, kemampuanku sulit dijangkau. Sepertinya aku harus mencoba merebut alam semesta yang asli. Luo Feng juga tersenyum, aku sudah lama berada di benua asal, aku tidak pernah punya waktu. Kalau begitu cobalah, aku akan tinggal di sini, kata Yuanzu. Oke, kalau tidak, mungkin butuh waktu lebih lama. Luo Feng memikirkannya dan setuju. Laut kosmik, alam semesta kecil Luo Feng. Di Gunung Jiuji, avatar Divine Power Luo Feng, yang sedang mempelajari pola rahasia, membuka matanya.
Di samping, Su Xin memandang Luo Feng, suamiku, ada apa? Aku akan mencoba merebut alam semesta yang asli. Luo Feng memandang Su Xin dengan lembut, istri, aku akan kembali sebentar lagi. Baiklah, kamu pergi. Su Xin tersenyum, ayo. Ini baik. Luo Feng menghilang di tempat tiba-tiba, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dinding alam semesta kecil. Luo Feng tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat alam semesta primordial yang menempati setengah dari lautan alam semesta. Keinginan untuk menembus puncak Roh Kudus, ditambah teknik primordialku, tidak akan terlalu sulit untuk memenangkanmu. Gelombang fluktuasi menyebar ke alam semesta primordial dalam sekejap. Luo Feng, kamu juga anakku, sita rumah. Lupakan kebaikanku. Kehendak asli dari alam semesta asli mengirimkan beberapa pesan sebentar-sebentar. Luo Feng tersenyum, kehendak asli dari alam semesta asli tanpa emosi, kamu benar-benar berpikir aku sangat bodoh. Ah, kehendak asli dari alam semesta asli terus meraung. Namun, Luo Feng, yang penuh percaya diri, secara bertahap mengerutkan kening. Saya sudah mencoba yang terbaik, tetapi saya tidak berharap itu berhasil. Tampaknya kehendak asli dari alam semesta asli telah mencapai tingkat Raja Dewa. Setelah terus menyerang untuk sementara waktu, Luo Feng masih gagal menangkap keinginan aslinya. Aku tidak menyangka kamu menyembunyikannya cukup dalam. Luo Feng dengan tenang menatap alam semesta purba. Belum siap, berikan Duan Donghe. Dunia jin, aku sudah menerobos. Menyerah. Tidak apa-apa, aku akan membiarkanmu mengendalikan alam semesta primordial untuk sementara waktu. Bagaimanapun, reinkarnasi ini masih awal, aku hanya ingin melihat kehancuran terakhir dari reinkarnasi ini. Luo Feng tersenyum, kita bisa mencobanya dan lihat, bahwa tekadmu tumbuh lebih cepat, atau aku cepat. Menyerah. Masih ada cara untuk hidup. Gagal, oke? Aku akan memberimu banyak waktu tersisa. Luo Feng tersenyum, bekerja keras. Itu tidak akan berhasil. Duduk dan tunggu. Luo Feng tersenyum dan mundur ke Gunung Jiuji, mengabaikan kehendak asli alam semesta asli. Kerajaan Su, Medan Perang 027. Yuanzu bertanya, Luo Feng, bagaimana? Kehendak asli dari alam semesta primordial sudah pada tingkat Raja Dewa, dan tekadku masih sedikit lebih lemah. Luo Feng menghela nafas tanpa daya. Sayang sekali. Yuanzu juga menghela nafas, Luo Feng, jangan bicarakan ini, kita akan bergegas ke medan perang besok, bukankah kamu pergi ke departemen militer untuk membuat beberapa persiapan? Saya masih memiliki beberapa eksploitasi militer. Tidak perlu. Luo Feng menyela Yuanzu, aku masih memiliki beberapa harta di sini, tapi aku bisa menukar beberapa eksploitasi militer. Baiklah, aku tidak punya banyak yang tersisa dalam pertempuran. Yuanzu tersenyum ringan, Luo Feng, ubah beberapa harta yang menyelamatkan jiwa. Kamu tahu, aku bisa mendapat masalah, tetapi kamu tidak boleh berada dalam masalah. Yuanzu, jangan khawatir. Luo Feng memikirkannya dan mengeluarkan cincin dunia, Yuanzu, ambillah. Nenek moyang asli mengambil cincin itu, mendeteksinya dengan kekuatan suci, dan menemukan bahwa ada 10.000 buah bercahaya di dalamnya. Luo Feng, ini, Yuanzu tidak bisa mengenali apa itu. Ini adalah hal yang menyelamatkan jiwa. Luo Feng tersenyum, ini berguna untuk dewa sejati Void, tetapi tidak ada gunanya bagiku. Luo Feng, kamu bisa menukarnya dengan jasa militer. Yuanzu berkata, ada terlalu banyak di sini, dan aku juga tidak bisa menggunakannya. Haha, aku masih punya jutaan buah. Luo Feng tertawa, jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah. Setelah Luo Feng selesai berbicara, dia melemparkan cincin dunia ke leluhur aslinya. Yuanzu mengambil cincin itu, menatap Luo Feng, dan menyapu divine power-nya lagi, haha, itu benar. Yuanzu, ketika kamu dalam bahaya, ambillah buah. Luo Feng berkata, aku akan mempersiapkan anggota tim untuk mereka. Jika kamu tidak dapat menggunakan sebanyak itu, pergi dan tukarkan dengan jasa militer. Oke, Yuanzu mengangguk. Sebenarnya, Luo Feng juga ingin memberikan lebih banyak buah kepada leluhur aslinya, tetapi Luo Feng juga tahu bahwa kekuatannya sendiri adalah hal terpenting dalam tim ini. Daripada membiarkan anggota tim meningkatkan kekuatan mereka, lebih baik menggunakan mereka semua untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Dengan cara ini, tim dapat melindungi hidup mereka dengan lebih baik dan mendapatkan lebih banyak jasa militer.
Kantor persenjataan adalah aula kuno yang menjulang tinggi. Pada saat ini, Luo Feng berdiri di depan aula besar ini, menatap 3 karakter besar, Departemen Senjata. Jika saya menebak dengan benar, 3 kata ini harus ditulis oleh Raja para Dewa. Ketiga kata ini bahkan mengandung fluktuasi jalan. Menurut warisan Duan Donghe, hukum kekacauan adalah penguasa kekacauan. Raja Dewa di alam surga. Saya pikir 3 kata ini ditulis di Raja Dewa alam surga. Luo Feng bergumam pelan, dan berjalan menuju gerbang kantor persenjataan. Setelah Anda memasuki gerbang, tiba-tiba ruang berubah, seolah memasuki dunia lain. Ini agak seperti ruang lubang hitam. Saya pikir ini adalah cara untuk menyebut diri Anda orang suci. Memasuki kantor persenjataan, ada dunia yang luas di dalamnya. Dengan penglihatan Luo Feng, dia tidak bisa melihat ujungnya. Dia hanya melihat banyak sersan tersebar di mana-mana, ada cahaya dan bayangan emas di depan setiap sersan. Apakah kamu sudah menguasai hukum kekacauan? Ingat bahwa titik persenjataan di dunia jin serupa di masa lalu, tapi sekarang aku bisa melihat jalannya. Luo Feng tertawa. Sebuah cahaya dan bayangan mengembun dari udara tipis. Sersan, bisakah Anda bertukar jasa militer? Tidak, aku menukar harta karun. Luo Feng berkata dengan bercanda. Sersan, kamu tidak memiliki jasa militer. Bagaimana cara menukar harta karun? Jika tidak apa-apa, bunuh beberapa musuh lagi, jangan datang kepadaku untuk hiburan, kata sosok emas itu dengan dingin. Luo Feng tersenyum sedikit dan melemparkan cincin dunia. Semua diubah menjadi jasa militer. Sosok emas menangkapnya, dan cahaya keemasan memindai cincin dunia. Kelompok aliran mekanis tingkat puncak Void True God menyerang harta karun, dan menghadiahi 200.000 penghargaan militer. Grup aliran mekanik Void True God level 11 menyerang harta karun, karena ditemukan lebih cepat, dan dihargai 150.000 jasa militer. Serangan utama Sage dengan belati harta karun, memberi hadiah 10 juta jasa militer. 2.988.071 buah peningkatan, total 14.940.355.000 jasa militer diberikan. Mendengar ini, Luo Feng diam-diam memukul lidahnya, ini terlalu banyak, saya tampaknya telah meremehkan nilai buah-buahan yang menguatkan ini. 1 potong setara dengan seluruh milik Dewa Sejati Void, tetapi totalnya 2,98 juta. Meskipun masing-masing hanya 5.000 jasa militer, itu tidak dapat menanggung jumlah mereka. Kemudian cahaya dan bayangan mengganti semua harta yang tersisa dengan jasa militer. Tidak banyak harta lainnya, tetapi mereka menambahkan hingga 16 miliar. Bertukar harta karun, sosok emas itu melambaikan tangannya, dan sebuah daftar muncul di depan Luo Feng. Pojok kanan atas menunjukkan jasa militer, sementara di tengah ada 5 pilihan. Tingkat Dewa, tingkat Batal, kelas Abadi, disebut Suci, kelas Raja Dewa. Luo Feng terkejut, bahwa di departemen persenjataan ini, dia masih bisa mendapatkan harta karun tingkat Raja Ilahi. Kemudian dia mengklik 3 karakter, Raja Dewa, dalam daftar. Benar-benar ada sedikit harta dari tingkat Raja Dewa, menambahkan hingga 18 buah. Excalibur Timur, harta serangan utama tingkat Raja Dewa, yang membutuhkan 100 miliar prestasi militer dan dapat ditukar dengan segel. Fitur, lebih ringan, lebih pendek, cocok untuk pembunuhan. Fierce Blade, harta utama tingkat Raja Dewa, dapat ditukar dengan 150 miliar merit militer dan segel. Fitur, senjata berat, menghasilkan suhu tinggi selama pertempuran. Demon Guards Dragon Slayer Armor, harta karun tingkat tinggi tingkat Raja Dewa, dapat ditukar dengan 500 miliar merit militer dan segel. Fitur, kemampuan bertahannya sangat kuat, dan tidak bisa dirusak oleh Raja Dewa di lapangan. Armor ini juga memiliki status Demon, yang dapat meningkatkan semua aspek kecepatan, serangan, dan pertahanan. Namun, kekurangan dari status Iblis juga jelas. Menggunakan status Iblis akan terus mengikis kesadaran pengguna. Setelah kesadaran pengguna benar-benar terkikis, ia akan kehilangan dirinya sendiri dan menjadi mesin pembunuh. Seperti yang diharapkan dari harta karun tingkat Raja Dewa, baju besi ini cukup bagus. Ini mirip dengan baju besi pembunuh iblis gila yang saya gunakan sebelumnya, tapi itu terlalu mahal dan perlu disegel. Luo Feng tersenyum dan melihat ke bawah, dan dengan cepat terkunci ke harta berikutnya. Istana Akabane, harta tertinggi dari istana tingkat tinggi Raja para Dewa,
dapat ditukar dengan 30.000 miliar jasa militer dan segel. Fitur, istana tingkat raja adalah harta karun, dan bahkan Raja Dewa dalam keadaan menyesal tidak dapat dihancurkan. Aku tidak menyangka bahkan ada harta karun tipe istana tingkat Raja Dewa, tapi satu-satunya yang bisa menukar harta ini mungkin hanya Raja Dewa yang menyendiri. Hanya saja jasa militerku tidak bisa diubah menjadi level Raja Dewa, tapi harta level suci. Seharusnya tidak menjadi masalah. Luo Feng dengan lembut mengklik harta suci. Ada beberapa harta yang disebut harta karun Saint level, total 873 buah. Yunyanyi, Luo Feng dengan cepat mendarat di harta karun. Yunyanyi, untuk disebut sebagai harta karun menengah suci, dibutuhkan 1 miliar jasa militer. Fitur, kemampuan menghindari jarak dekat yang kuat, akselerasi instan, dan asap khusus yang dapat menyembunyikan diri. Itu tidak buruk. Pembantaian Wu Yuyi adalah harta mesin tingkat dewa sejati yang abadi. Ketika wilayahku tinggi, pembantaian Wu Yuyi tidak akan cukup. Lalu aku akan mengubahnya. Luo Feng melihat Yunyanyi ini dan merenung. Kemudian Luo Feng mengalihkan pandangannya ke bawah lagi, dan tak lama kemudian harta lain tertarik pada Luo Feng. Xuanwu Armor, itu disebut harta pertahanan tertinggi dari Roh Kudus, yang membutuhkan 9 miliar jasa militer. Fitur, ini sangat sulit, dan Raja para Dewa harus berusaha keras untuk menghancurkannya. Saya membutuhkan baju besi perang yang paling berharga sekarang. Adapun senjata, saya memiliki Blood Shadow Saber. Adapun istana, saya memiliki Menara Bintang. Sayap juga memiliki Wu Slaying. Luo Feng berkata dengan gembira, armor ini cocok untukku. Karakteristiknya keras, aku butuh baju besi yang keras. Seperti Demon God Slayer Armor, masih akan ada status Demon God, tapi jika kamu bertarung melawan God King di Heaven Realm, armor akan rusak, apa gunanya? Untuk level God King, Demon Dragon Slayer Armor memang relatif rapuh, sudah. 9 miliar jasa militer agak mahal. Luo Feng berpikir sejenak, lalu melihat ke bawah. Petrified Armor, itu disebut harta pertahanan tingkat suci, membutuhkan 11 miliar jasa militer. Fitur, tingkat kekerasannya sangat tinggi, dan kekuatan ilahi dapat merangsang pertahanan, ini adalah baju besi tersulit dari tingkat ini. Tapi ada kekurangannya, yaitu ketika Divine Power merangsang pertahanan, itu akan sedikit memperlambat gerakan pengguna, seperti mengayunkan pedang, menari palu tetapi tidak mempengaruhi kecepatan, yang cocok untuk melarikan diri. Armor perang ini cukup bagus. Jika Anda menukar serangan dengan sedikit pertahanan, itu akan menjadi pilihan yang baik. Luo Feng mengangguk, hanya saja harganya lebih tinggi daripada baju besi basal. Luo Feng kemudian melihat beberapa baju perang lagi, tapi tidak satupun dari mereka memuaskan Luo Feng. Luo Feng melihat daftar, dan kemudian memilih untuk membeli baju besi Xuanwu. Pertarungan yang kuat, jika kamu mundur selangkah, kamu mungkin tidak dapat bergerak maju. Luo Feng bergumam, yang kuat harus memiliki hati yang berani dan tak kenal takut. Baju besi yang membatu ini sangat bagus, tetapi jika sedikit kecepatan serangan menjadi lebih lambat, dan lawan berada di atas angin, yang dapat mengubah seluruh situasi pertempuran. Juga, aku juga memiliki augmentasi armor cahaya dan bayangan. Sersan, apakah Anda ingin memilih untuk membeli baju besi Xuanwu? Tanya sosok emas itu. Itu benar, Luo Feng mengangguk. Jasa militer di sudut kanan atas telah dikurangi 9 miliar, menyisakan 7.038.028. Pada saat yang sama, sepotong baju besi hitam muncul di depan Luo Feng. Luo Feng menyelinap dengan jejak kekuatan ilahi, dan dengan mudah dicap dengan jejak kehidupan. Pada saat yang sama, sebuah pesan kuno ditransmisikan ke dalam kesadaran Luo Feng. Aneh, Luo Feng tersenyum dan menerimanya. Yah, ada begitu banyak manfaat militer, dan tampaknya tidak masuk akal untuk tidak mengubahnya menjadi kekuatan. Dalam pertempuran dewa sejati yang abadi, alam itu sangat penting. Aku akan menemukan harta alam lain. Luo Feng menyentuh dagunya dengan tangan kanannya dan hati-hati melihat satu item dalam daftar harta karun. Mutiara Bintang Laut, ini disebut harta tertinggi di bidang tinggi tingkat suci, yang membutuhkan 5 miliar jasa militer. Fitur, lapangan adalah air, dan ada bintang di dalam air. Fitur ini agak menarik. Luo Feng tersenyum, hanya saja bidang ini seperti harta karun, dan perbedaannya tidak jauh berbeda pada level yang sama, jadi jangan khawatir tentang itu.
Luo Feng melihatnya dan memilih mutiara bintang laut sebagai harta dunia. Tepat ketika Luo Feng hendak menutup daftar harta karun, dia tiba-tiba melihat sekilas harta karun yang tampak seperti angka siput. Luan Ming, yatim piatu, ini disebut harta karun serangan primer suci, yang membutuhkan 2 miliar jasa militer. Fitur, memperkuat akan menyerang, sangat jarang. Memperkuat serangan wasiat masih yatim piatu. Luo Feng memandang harta karun itu dengan ragu, dibutuhkan 2 miliar kredit militer untuk disebut kelas dasar suci. Luo Feng memikirkannya sebentar dan kemudian menekan beli. Kemudian seekor siput hitam dengan ukiran burung luan berwarna-warni muncul di depan Luo Feng. Luo Feng segera mengulurkan tangannya, Divine Power seperti sutra, langsung melilit Luan Ming, jejak Divine Power menyelinap masuk, jejak kehidupan tercetak di dalamnya, dan sebuah pesan masuk ke dalam kesadaran. Pesan itu hanya menyebutkan nama dan cara menggunakannya. Kata Luo Feng sedikit bingung. Kemudian, Luo Feng menempatkan Luan Ming ke dalam ring dunia. Pada saat ini, Luo Feng tiba-tiba berpikir bahwa karena dia pergi ke medan perang, dia harus memiliki detektor tingkat tinggi akan melindungi dirinya dari detektor tingkat rendah, mengekspos lawan. Luo Feng menjual beberapa barang lagi, lalu menukar poin yang tersisa dengan detektor, dan meninggalkan departemen persenjataan. Setelah meninggalkan departemen persenjataan, Luo Feng terhubung ke jaringan Qin Han dengan sedikit kesadaran. Ini adalah kota kuno. Jalan-jalannya diaspal dengan batu-batu besar. Orang-orang di jalanan memiliki penampilan dan ras yang berbeda. Banyak yang hanya memakai kepala singa, kepala banteng. Setidaknya dapat ditentukan bahwa mereka semua manusia balapan. Sikat, seseorang tiba-tiba muncul di jalan, itu adalah Luo Feng. Apakah ini jaringan Qin Han? Luo Feng tersenyum, ini sangat mirip dengan jaringan kosmik virtual manusia laut kosmikku. Segera, Luo Feng memasukkan nomor di otak cahaya pintar di pergelangan tangannya, yang diberikan kepadanya oleh leluhur aslinya. Luo Feng. Panggilan video dengan cepat terhubung, dan Yuan Zhu tersenyum pada Luo Feng di layar. Leluhur asli. Luo Feng tersenyum, kami adalah tim tingkat dewa sejati abadi, kami memiliki pengaturan akomodasi yang baik, kan? Tentara telah mengatur, wakil kapten baru saja memberitahuku. Yuan Zhu bertanya-tanya, mengapa wakil kapten tidak memberitahumu? Luo Feng hanya ingin berbicara, tetapi hanya melihat permintaan panggilan, dia tersenyum, katakan saja padaku sekarang. Haha, Yuan Zhu tertawa. Pintu kantor persenjataan. Luo Feng melirik ke selatan, dan kemudian melihat ke pangkalan barak besar. Pada saat ini, banyak orang kuat terbang di sekitar di langit, koordinatnya ada di depan. Jadi Luo Feng terbang ke selatan dengan cepat. Di tengah penerbangan, seorang pria kuat setinggi 3 meter terbang ke arah Luo Feng. Luo Feng berteriak, kera raksasa. Orang kuat 3 meter terbang menuju Luo Feng dengan senyum di wajahnya. Kapten, saya kira Anda akan terbang ke kediaman Anda, jadi Anda datang ke sini untuk memimpin jalan. Kera raksasa itu tertawa. Kamu sangat baik, goda Luo Feng, apakah ada penyergapan di suatu tempat, siap untuk membawaku ke sana, dan kemudian membunuhku. Kapten, lihat apa yang kamu katakan. Kera raksasa itu tersenyum, bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku tidak akan bisa menyakitimu. Itu belum tentu benar. Luo Feng terus bercanda, kamu juga mengatakan bahwa aku lemah. Aku tidak mampu menyinggung perasaanmu. Kapten, jika Anda lemah, maka kera raksasa saya adalah sampah. Kera raksasa itu tertawa, sebagian besar dewa sejati abadi adalah sampah. Berapa banyak dewa sejati abadi yang telah kamu gunakan sebagai pendukung? Luo Feng tertawa. Tarik ke belakang, aku tidak malu. Kera raksasa itu juga tertawa. Sementara keduanya bercanda, Luo Feng bergegas ke akomodasi yang diatur oleh tentara. Kapten, ada total 81 pulau di danau pengusir musuh di bawah, di mana pulau ke-72 adalah tempat tinggal kita. Kera raksasa menunjuk ke sebuah pulau di danau, dan berkata. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong, di mana danau ini. Dengan kecepatan Luo Feng, dia membutuhkan waktu 5 menit untuk terbang ke tempat ini sekarang, dan ini jelas merupakan tempat di danau, dan ada lampu di sana, pulau, usia tua. Kami semua telah memilih sebuah rumah, dan kami telah memesankan tempat terbaik untuk Anda, Kapten. Kera raksasa itu menunjuk ke rumah terbesar dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan turun dulu.
Luo Feng mengangguk, jangan mencariku sebelumnya. Oke, kera raksasa itu mengangguk. Luo Feng datang ke pintu, pintunya berwarna putih. Luo Feng meletakkan tangannya di pintu, dan warna pintu perlahan berubah menjadi merah muda. Ini adalah rumah sementaraku. Luo Feng berjalan di sepanjang koridor dan dengan cepat memasuki aula. Setelah melirik ke aula, dia berbalik dan keluar dan berjalan menaiki tangga ke lantai 2. Ada sebuah ruangan kecil di lantai 2, pikiran Luo Feng bergerak, kekuatan sucinya terkondensasi menjadi sebuah meja dan kursi. Luo Feng duduk di kursi dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Raja Dewa mana yang memberikannya kepadaku? Kemudian Luo Feng membalikkan tangannya, dan sebuah titik merah kecil muncul di jari Luo Feng. Luo Feng mengetuk kotak itu dengan ringan, dan kotak itu dilepaskan dengan jepret. Luo Feng mengulurkan tangan dan mengambil 2 buku ketika dia melihat ada 2 buku di dalamnya. Perbaikan bebas. Basis. Luo Feng menggaruk kepalanya, sungguh hadiah dari Raja Dewa untuk harta karun tingkat Raja Dewa. Untuk apa kedua buku ini? Luo Feng membuka halaman lama, Zizai Yuan Xiu Fa, yang sudah menguning dan mulai membaca. Hukum Zizai Xiu Yuan, diciptakan oleh Yuan, salah satu kekuatan terbesar umat manusia. Luo Feng dikejutkan oleh kalimat pertama, dan Yuan Luo Feng, pencipta Yuan Lai Yuan Su, buru-buru membaca. Di benua asal, pembangkit tenaga listrik semuanya mementingkan serangan, pertahanan, persepsi hukum, dan persepsi Dao, tetapi mereka tidak terlalu mengembangkan keinginan mereka. Hanya ada satu cara bagi semua orang kuat untuk meningkatkan kemauannya, yaitu dengan terus-menerus mengasah kemauannya melalui goncangan kemauan, sehingga kemauan itu berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Namun, metode ini termasuk dalam meningkatkan keinginan secara pasif, peningkatannya kecil, dan kecepatan peningkatannya lambat, yang membuat pengembangan keinginan menjadi sangat sulit. Yuan, di sisi lain, setelah penanaman keinginan jangka panjang, telah menemukan serangkaian metode untuk secara aktif mengembangkan keinginan. Metode kultivasi diri adalah mencapai pencerahan melalui hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Anda dapat secara aktif mengembangkan kehendak. Ini adalah metode yang tampaknya sederhana tetapi sebenarnya rumit. Di kontinen of origin, hanya ada satu orang yang dapat berlatih teknik kultivasi berjiwa bebas, dan itu adalah satu-satunya orang yang dapat menggunakan teknik primordial, dan itu adalah Anda, Luo Feng. Ditandatangani di bawah ini, Qin Zheng. Saat membaca kalimat ini, Luo Feng awalnya sangat gembira, lalu menjadi tenang, berpikir pada saat ini. Melihat bagian belakang, Luo Feng bahkan lebih terkejut. Bukankah Qin Zheng adalah nama dari Raja Manusia? Saya tidak berharap hadiah ini diberikan kepada saya oleh Raja Manusia. Bagaimana dia tahu bahwa saya berlatih teknik Yuan Lai? Yuan seharusnya memberitahunya. Bagaimanapun, Yuan adalah pencipta teknik Yuan Lai Yuan. Tapi Yuan telah menghilang selama ratusan reinkarnasi. Mungkinkah Yuan telah berkultivasi di suatu tempat? Luo Feng berpikir dengan curiga. Untuk beberapa alasan, Luo Feng ingat Dongdi dan Ziyue. Mereka sama pada awalnya. Dewa datang ke benua asal dan hanya meninggalkan inkarnasi di alam semesta kecilnya sendiri. Mungkinkah Yuan telah pergi ke tempat lain, dan tamu gunung itu pernah berkata bahwa Yuan seharusnya melampaui alam raja para dewa. Tapi Luo Feng mendapat kabar bahwa orang terkuat di benua asal adalah Raja Naga dari klan binatang, tetapi Raja Naga masih termasuk dalam kategori Raja Dewa. Hanya ada satu kemungkinan, Yuan tidak berada di benua asal. Ada juga banyak pria kuat yang ada dalam mitologi, seperti Kaisar, dua Kaisar Yan dan Huang. Mereka tidak ada sama sekali, atau mereka telah meninggalkan benua asal dan pergi ke tempat lain. Luo Feng menekan ekstasi di dalam hatinya dan membuka buku lain, dasar. Buku ini cukup tebal, tapi saya tidak tahu apa dasarnya. Luo Feng membalik halaman yang berat dan melihat kata-kata di buku. Dasar, ini adalah pemahaman dasar dari 4 sekolah utama pejuang, guru spiritual, ilusionis, dan master jiwa, serta berbagai koleksi yang berkaitan dengan kehendak, yang dirangkum oleh manusia kuat yang tak terhitung jumlahnya, seperti pemurnian harta karun, mesin dan sebagainya. Di antara mereka, kumpulan wasiat adalah yang paling berharga, tidak hanya semua metode kultivasi, mitos, dan legenda yang terkait dengan wasiat yang dapat dikumpulkan, tetapi juga pengalaman dan pengalaman banyak orang kuat tentang kultivasi wasiat. Buku ini sangat berharga dan harus dilihat dengan izin saya. Tanda tangan terakhir, Qin Zheng.
Luo Feng sangat gembira sampai mati rasa. Luo Feng mencoba membalik halaman buku, tetapi dia tidak bisa membuka halaman berikutnya. Raja memberikannya kepadaku, mengapa kamu tidak membiarkan aku melihatnya? Luo Feng berbisik dengan ragu. Hahaha, ledakan tawa datang, yang mengejutkan Luo Feng. Luo Feng melihat kotak itu, dan suara itu datang dari dalam. Memanggil, sebuah cahaya dan bayangan keluar dari kotak, sehingga Luo Feng yang ketakutan buru-buru menghindar. Cahaya dan bayangan berubah menjadi langit berbintang, kemudian berubah menjadi naga skala emas, dan kemudian menghasilkan pola hukum yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya semuanya diringkas menjadi cahaya dan bayangan berbentuk manusia. Melihat adegan ini, Luo Feng sudah menebak tulisan tangan siapa itu, tapi dia masih bertanya dengan tidak percaya. Raja orang, saya Qin Zheng. Guangying menjawab. Yang mulia ada di sini, dan saya tidak tahu perintah apa yang Anda miliki. Luo Feng akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi perintah yang mulia. Luo Feng memikirkannya dan berpikir tidak mungkin menolak permintaan raja, jadi dia berkata beberapa pujian terlebih dahulu. Luo Feng tidak bisa melihat cahaya dan bayangan, tapi dia merasa. Cahaya dan bayangan tersenyum. Luo Feng. Cahaya dan bayangan berkata. Luo Feng ada di sini. Luo Feng menjawab, jangan gugup, karena kamu manusia, kita berada di kapal yang sama. Guangying tersenyum. Jangan katakan itu kamu, sebagian besar orang kuat di benua asal adalah orang-orang di kapal kami. Mengenai bagaimana aku mengenalmu, seberapa banyak yang aku tahu, aku hanya bisa mengatakan bahwa apa yang diketahui oleh aturan tertinggi, pada dasarnya aku mengetahuinya. Luo Feng terkejut. Anda harus tahu bahwa urusan Luo Feng pada dasarnya diketahui oleh aturan tertinggi. Dengan kata lain, Raja Manusia pada dasarnya juga mengetahui rahasia Luo Feng. Binatang buas dunia, teknik primordial, 100.000 kali tingkat gen kehidupan, menghancurkan Ki Raja. Guangying menghela nafas, semuanya, bahkan aku tidak bisa tidak terkejut dan iri. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kewaspadaannya. Yang mulia katakan itu benar, tapi bagaimana mungkin yang mulia memiliki kesempatan yang lebih kecil dari Luo Feng? Kata Luo Feng. Kesempatan saya, kata Guangying sambil tersenyum, kesempatan saya adalah kesempatan umat manusia. Warisan, saya telah memperoleh banyak warisan. Harta, saya memiliki harta yang tak terkalahkan. Teknik rahasia, saya dapat membuat teknik rahasia terkuat di tangan. Petik 2. Semua peluang ini milik umat manusia. Setiap orang kuat, selama itu bermanfaat bagi umat manusia saya bisa melepaskan kesempatan itu. Luo Feng, saya tidak ingin mengungkapkan banyak detail. Saya hanya akan mengatakan bahwa master teknik Yuan yang Anda latih adalah Yuan. Dia sangat percaya pada Anda. Anda pasti akan menjadi raja para dewa, dan Anda akan menjadi tulang punggung ras manusiaku, bahkan. Kata-kata raja berhenti tiba-tiba, dan setelah waktu yang lama, dia perlahan menghela nafas. Ras manusia adalah kelompok etnis terbesar. Saya merasa terhormat menjadi raja manusia. Semua orang mengatakan bahwa saya adalah raja dewa dengan penyesalan dan penyesalan. Guangying menghela nafas, saya tidak menyesal. Setelah beberapa saat, cahaya dan bayangan terus berbicara. Luo Feng, raja manusia. Luo Feng menjawab dengan hormat. Berjanjilah padaku, ketika umat manusia mengalami bencana, pertahankan umat manusiaku. Yang mulia, Luo Feng masih lemah. Jika ada krisis, saya khawatir itu tidak akan cukup untuk saat ini. Haha, selama kamu bersumpah, aku akan membantumu. Faktanya, tidak hanya, aku tahu tentang kamu, dan banyak orang kuat yang tahu tentang itu. Qin Zheng tersenyum, dan kemudian ruang di sekitarnya mulai menunjukkan garis. Dalam sekejap, sangkar besar yang terdiri dari pola-pola hukum terbentuk. Luo Feng tidak membuat sumpah dengan enteng, pikirnya hati-hati. Lagi pula, ras manusia adalah ras yang sama, jika itu ras lain, saya tidak akan pernah bisa tawar-menawar dengan ras begitu nyaman. Aku akan setia pada umat manusia, dan aku tidak akan pernah menyerah. Luo Feng berkata dengan lembut, yang dianggap sebagai sumpah. Namun sangkar yang dibentuk oleh pola hukum tidak berubah. Luo Feng bingung. Hahaha, aku hanya mengujimu. Setelah Qin Zheng selesai berbicara, sangkar yang dibentuk oleh pola hukum tiba-tiba menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Ini ilusi,
Luo Feng bertanya-tanya. "Ya, selama kamu berani bersumpah, suku tidak benar-benar ingin memenjarakanmu dengan sumpah," kata Qin Zheng sambil tersenyum. "Terima kasih, Yang Mulia, atas kepercayaan Anda," Luo Feng berkata dengan hormat. "Kamu akan terus berpartisipasi dalam perang dan mendapatkan jasa militer. Faktanya, tempat di mana kamu datang ke benua asal diatur oleh aturan tertinggi, dan bahkan jutaan buah tambahan yang kamu peroleh telah diatur." Luo Feng terkejut, ini sebenarnya diatur. "Luo Feng, saya tahu tentang Anda, dan ada banyak orang kuat yang tahu tentang Anda, tetapi mereka berbeda dari kami. Anda adalah manusia, dan Anda berasal dari ras yang sama. Kami tidak akan merampas kesempatan Anda, tetapi rasnya berbeda. Ini bukan ras saya, hatinya akan berbeda," kata Luo Feng lembut. "Ya, Anda tahu kebenaran ini. Di benua asal, sangat penting bagi yang kuat untuk mengandalkan kelompok etnis untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan jika Anda mengkhianati kelompok etnis, Anda tidak akan dapat menggunakannya di etnis lain, kelompok. Orang kuat memiliki hidup dan pengkhianatan yang tidak terbatas. Ada sangat sedikit orang, pengkhianat, sulit bagi saya, dan juga keluarga saya. Hanya ada dua nasib bagi pengkhianat, apakah mereka mati dalam pertempuran, atau mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka selamanya. Luo Feng tidak akan mengkhianati umat manusia," kata Luo Feng. "Kosongkan hatimu dan lihat sifatmu, dan arahkan langsung ke hatimu. Ini adalah caramu mengolah hatimu, dan itu juga prinsip yang selalu kamu ikuti, tapi aku hanya mengoceh." Qin Zheng tersenyum, "Dengan cara, Anda tidak ingin membaca buku ini. Benarkah? Buku ini dimaksudkan untuk Anda, dan sekarang Anda bisa membukanya." Buku yang diletakkan Luo Feng di atas meja berdecit pelan. Luo Feng tidak perlu membukanya, dia tahu bahwa dia bisa membukanya. "Terima kasih, Yang Mulia," Luo Feng berkata dengan hormat. "Apapun yang terjadi, kelompok etnis adalah pendukung terkuatmu." Setelah Qin Zheng selesai berbicara, cahaya dan bayangan menghilang. Luo Feng tersenyum lembut. "Saya awalnya adalah ras manusia, mengapa saya harus seperti ini? Setidaknya di benua asal, itu bukan klan yang sama, bagaimana mungkin mereka memiliki pikiran yang sama?" Pikir Luo Feng, mungkin hanya bendera merah sebelum nirvana besar yang dapat menyatukan semua klan. Luo Feng berhenti memikirkannya, membolak-balik buku berharga di tangannya, dan mempelajari metode dalam buku itu. Ibu kota kerajaan Shu, kota terdalam. Istana terletak tidak merata di tanah yang luas, dan banyak penjaga dewa sejati Void berjalan bolak-balik, dan banyak dari mereka melihat bayangan dewa sejati abadi. Dewa sejati abadi memimpin tim penjaga dewa sejati Void melalui aula yang megah. Semua orang di tim tidak dapat menahan diri untuk melihat ke aula, dengan hormat dan pemujaan di mata mereka. "Suhua," suara agung terdengar di aula, tetapi tidak ada penjaga yang mendengarnya. "Raja manusia," suara agung lainnya terdengar, yang juga tidak menarik perhatian penjaga manapun. Itu benar, di dalam aula adalah Raja Manusia Qin Zheng dan Suhua, Raja Kerajaan Shu. "Kamu belum mencapai 100 reinkarnasi sejak latihanmu, kan?" Qin Zheng bertanya pada Suhua sambil tersenyum. "Tidak, ditambah reinkarnasi ini, total 96 reinkarnasi telah dipraktikkan." Suhua menjawab dengan hormat. "Dalam waktu kurang dari 100 reinkarnasi, dia telah mencapai alam surga, dan dia bisa membawaku bergerak tanpa kekalahan. Dia memang jenius terbaik dari ras manusiaku. Hanya kebetulan untuk mengambil alih langkah yang mulia raja selanjutnya," kata Suhua sambil tersenyum. "Bagaimana saya bisa beruntung?" Qin Zheng tersenyum, "Sekarang semua kelompok etnis sedang berdiskusi. Anda adalah orang yang paling berharap untuk menjadi orang berikutnya yang menerobos ranah raja para dewa." "Sulit." Suhua mengerutkan kening, "Harapannya tipis, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk berhasil. Jangan tidak sabar, pertahankan kakimu di tanah, dan semuanya akan datang secara alami." Qin Zheng mengangguk dan berkata dengan lembut, "Aku tidak terburu-buru." Suhua menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Apakah Luo Feng yang mereka sebutkan yang pantas mendapat perhatian seperti itu?" "Luo Feng." Ekspresi Qin Zheng sedikit bermartabat. "Sebenarnya, aku tidak tahu, tapi mereka semua membuatku memperhatikan. Aku sudah memikirkannya sejak lama dengan bertaruh begitu banyak pada dewa sejati yang abadi. Aku masih mempercayai mereka." Suhua tersenyum, "Dan kita tidak punya cara lain.
Meskipun sulit untuk memperbudak Raja Binatang Buas dunia, masih ada kesempatan. Banyak dari kita memiliki roh raja yang hancur, tetapi kehidupan 100.000 kali ini Gen hanya dia yang berhasil dalam teknik level dan alignment. Kita sepertinya tidak punya cara lain selain mempercayainya, dan aku sudah menyerahkan Luan Minghao kepadanya. Aku juga berpikir begitu. Qin Zheng menghela nafas pelan, tidak akan ada terlalu banyak waktu. Seperti yang dikatakan Yuan, dia mungkin variabelnya. Kelompok etnis lain bodoh. Ketika saatnya tiba, mereka tidak dapat membayangkan bahwa mereka akan ada lebih lama dari ras manusia saya, kata Su Hua dingin. Bagaimana mungkin kelompok etnis lain memiliki warisan ras manusia saya? Ketika saatnya tiba, pemusnahan klan tidak bisa dihindari, kata Qin Zheng dengan jijik. Namun, selama periode waktu ini, kamu tidak dapat mengalami kecelakaan. Su Hua menggoda, jika kamu memiliki sesuatu, maka aku harus mencoba menjadi raja. Haha, kamu adalah satu-satunya anak yang berani menjadi raja. Qin Zheng tertawa dan berkata, Raja Han, siapa yang akan Raja Tang janjikan padamu? Selain itu, pada levelku, bagaimana sesuatu bisa terjadi dengan begitu mudah? Itu belum tentu benar, Raja Naga, Raja Dewa Iblis, dan 3 lelaki tua, yang mana yang bisa kamu sakiti? Su Hua tertawa. Aku, Qin Zheng ragu-ragu, aku tidak bisa memprovokasi atau bersembunyi. Melihat Wang Qin Zheng, pria paling bermartabat di hari kerja, juga mengalami kemunduran, Su Hua tidak bisa menahan tawa. Qin Zheng juga tertawa dan menunjuk Su Hua, kamu, nak. Ada tawa di aula, tetapi tidak ada penjaga yang memperhatikan. Medan Perang No. 027, Kam Suguo. Di pulau ke-72 Danau Zudi, Luo Feng melihat ke-8 anggota tim di depan. Kami akan pergi ke medan perang. Di medan perang, saya harap semua orang bisa bersatu sebagai satu. Ikuti perintah dan jangan menempatkan seluruh tim dalam bahaya karena salah satu kesalahan Anda sendiri. Ketika Luo Feng berbicara, sebagian besar matanya tertuju pada Polandia, karena Luo Feng tahu bahwa ini adalah orang yang paling mungkin untuk tidak mematuhi perintah. Kapten, bisakah kamu berhenti menatapku sepanjang waktu, seolah-olah aku melakukan kesalahan? Polang mengeluh dengan tidak puas. Polang, meskipun tim itu dibentuk belum lama ini, kamu telah menyebabkan banyak masalah, kata kera raksasa dengan tidak puas. Oke, aku yakin Polang tidak akan mengolok-olok hidupnya sendiri. Semua orang bisa berkomentar di medan perang, tapi aku sudah memberi perintah, kamu tidak bisa melanggarnya, kata Luo Feng keras. Itu benar, aku dan perintah kapten, kamu tidak bisa tidak mematuhinya. Kera raksasa itu menambahkan. Karena kera raksasa adalah wakil kapten, maka kamu harus mendengarkan apa yang dia katakan. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Semua orang menjawab serempak, dan kera raksasa itu tertawa. Luo Feng sedikit bingung, jadi dia hanya bisa bertanya, katakan padaku, apa harta istana terbaikmu? Semua orang menjawab, Void Great, satu demi satu, dan bahkan kera raksasa itu menggaruk kepalanya dengan malu. Dan Polang tersenyum menghina, kalian semua tidak memiliki harta karun tipe istana tingkat Void, kan? Tim yang buruk seperti itu harus dibubarkan sesegera mungkin. Semua orang memandang serigala yang patah dengan marah, dan kera raksasa bertanya dengan keras, apa peringkatmu? Eternal, Bro Wolf mengeluarkan menara mini emas dan menatap kera raksasa itu dengan tatapan menghina. Kera raksasa itu akan marah, tetapi Luo Feng mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, membangkitkan kekuatan dunia, dan mengeluarkan harta seperti istana berbentuk pesawat ulang-alik putih dari cincin dunia. White Needle Suo, harta pamungkas dari istana aliran mekanis tingkat dewa sejati yang abadi. Luo Feng berkata dengan lembut, Polang, apakah istanamu aliran mekanis? Sama seperti tingkat abadi, harta aliran mekanis jauh lebih baik daripada harta lainnya. Kapten masih luar biasa, aku bersumpah Jinta bukan mekanik. Polang tersenyum dan mengambil kembali menara kecil di tangannya. Po Wolf, karena semua orang dalam satu tim, tidak perlu menyinggung semua orang, kan? Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang, semua orang akan menjadi teman yang akan mati. Kapten, jangan khawatir, saya tidak akan menyeret tim ke bawah, kata Polang lembut. Saya harap begitu. Luo Feng melirik serigala, dan kemudian bertanya kepada yang lain, apakah Anda memiliki medan perang tertentu yang ingin Anda tuju?
Tidak, kata semua orang. Kapten, saya ingin pergi ke tanah yang sangat dingin. Bing Sui, yang pendiam, berkata, sangat cocok untuk kemampuan saya bermain di sana. Ya, kalau begitu pergilah ke cuaca yang sangat dingin, apakah kamu punya pendapat? Tanya Luo Feng. Oke, semua orang tidak keberatan, sangat dingin. Sebuah menara kecil berwarna darah terbang dengan kecepatan tinggi, dan di dalamnya ada 7 pembangkit tenaga listrik yang dewanya adalah arus air. Tuan, milik beberapa manusia barusan seharusnya cukup bagus, tolong bagikan kepada Tuan. Aliran air berkata ke arah aliran tengah, dengan suara yang sangat hormat. Pati, milik dewa sejati abadi adalah milikku, dan pisau itu juga diberikan kepadaku, dan sisanya baik untuk kamu bagikan. Pria kuat bernama, Tuan, berkata dengan malas. Ya, sisanya harus tiba. Tuan, mengguncang gelas anggur dan menuangkannya ke tenggorokannya, tingkat dewa sejati yang abadi, saya tidak lagi tak terkalahkan, saudara, mari kita lihat dan lihat siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kota berikutnya. Dingin yang ekstrim adalah tempat di mana tanah tertutup salju dan es, di mana angin dingin menderu, gunung es ada di mana-mana, suhu serendah -1000 derajat, dan es dan salju tidak mudah mencair, dan sebagian es dan salju sekeras harta suci. Ini ajaib, ini bayangan salju. Luo Feng memperkenalkan Morosa dan Sue Qiong seperti yang lainnya. Kapten, kamu bersembunyi cukup dalam, dan kamu sebenarnya menyembunyikan pelayan dewa sejati abadi dan dewa sejati void. Kera raksasa berkata dengan iri di wajahnya. Kera raksasa, jika kamu memiliki seorang pelayan, kamu dapat mengeluarkannya. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Kera raksasa menggelengkan kepalanya, saya hanya memiliki pelayan tingkat dewa sejati, dan tidak mudah untuk mendapatkan pelayan tingkat dewa sejati dalam kehampaan. Eksploitasi militer para pelayan adalah milik tuannya. Luo Feng menggoda, aku bisa menghasilkan banyak uang dengan cara ini. Mau bagaimana lagi, aku tidak bisa mengeluarkan seorang pelayan dari tingkat dewa sejati. Kata kera raksasa, mendekati Luo Feng dengan lembut, menutupi satu sisi mulutnya dengan satu tangan, memalukan. Hahaha, semuanya tertawa. Kapten, itu benar-benar milikmu. Yuanzu menepuk Luo Feng dengan ringan. Keberuntungan, keberuntungan. Luo Feng tertawa. Primitif, kamu dan Kapten adalah kenalan lama, kamu masih belum memahaminya, tetapi dia kuat tetapi rendah hati dan menjengkelkan. Kera raksasa itu tersenyum. Ini benar, leluhur asli tersenyum. Luo Feng menggelengkan kepalanya, tepat saat dia akan berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke satu arah. Kapten, apakah ada musuh? Tanya iblis itu. Ada 5 dewa kehampaan sejati. Luo Feng mengangguk, detektorku disebut tingkat suci, dan di medan perang ini, sudah pasti yang teratas. Luo Feng menjual beberapa barang di departemen persenjataan, dan akhirnya menggunakan 40 juta poin untuk ditukar dengan detektor. Anda harus tahu bahwa sesuatu dengan 10 juta poin sudah dianggap sebagai orang suci, dan itu sudah menjadi yang teratas di kelas dasar detektor. Orang gila, kamu benar-benar luar biasa. Qian tersenyum dan mengacungkan jempol. Luo Feng tersenyum, tetapi dia berpikir dalam hatinya, bebas mengolah Yuanzu, belum bisa dipraktikkan, dia harus belajar dari hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, dan dia membutuhkan kesempatan untuk mulai berlatih, seperti ketika Yuanzi masih kecil, minum teh, dia tiba-tiba mendapat pencerahan, hanya dengan begitu Anda dapat mulai mengolah teknik kultivasi roh bebas. Saya sudah mencoba banyak hal tadi malam dan tidak bisa mendapatkannya. Metode yang aneh. Luo Feng berpikir dalam hati. Meskipun Luo Feng berpikir, dia tidak lupa untuk diam-diam mendekati 5 dewa kehampaan sejati. 2 elemen air, pembangkit tenaga listrik dari 3 subkelompok, kata Luo Feng. Segera, Luo Feng terbang keluar dari pesawat ulang-alik jarum putih, dan yang lainnya juga terbang keluar dari pesawat ulang-alik jarum putih. Dan di sini, hanya 1 tahun cahaya dari 5 dewa kehampaan sejati, tetapi karena detektor Luo Feng relatif maju, itu secara langsung memblokir deteksi pihak lain. Pada saat ini, Luo Feng dan yang lainnya mengecilkan tubuh mereka ke ukuran yang sangat kecil dan bersembunyi di gunung es, sementara target terbang menuju pengepungan Luo Feng tanpa tergesa-gesa. Morosa, istana itu diperkirakan adalah dewa kehampaan yang sebenarnya. Aku akan menyerahkannya padamu untuk menikamnya. Jiwa Luo Feng langsung memerintahkan Morosa. Dimengerti, Guru.
Sama seperti istana lawan terbang ke pengepungan Luo Feng memerintahkan, lakukan. Kerumunan tiba-tiba bertambah besar, kera raksasa dan Sue Qiong langsung memblokir mundurnya istana, dan Morosa bahkan menikam istana dengan tombak. Di hadapan pukulan Morosa, 5 dewa kekosongan sejati terbang keluar dari istana satu demi satu, dan salah satu dewa kekosongan sejati kehilangan sebagian besar kekuatan suci mereka karena mereka tidak bisa menghindar tepat waktu. Palu itu segera naik, dan membanting palu Godam ke Void True God yang terluka parah. Namun, itu diblokir oleh kapak binatang asing, Dewa Sejati Void. Void True God yang terluka parah mengambil kesempatan untuk memulihkan kekuatan sucinya. 3 dewa sejati Void lainnya meraung dengan marah dan bergegas menuju Luo Feng dan yang lainnya seperti orang gila. Ketika tombak Morosa menembus istana tingkat kekosongan, tiba-tiba ditarik keluar, menyebabkan Morosa menarik keluar istana bobrok yang awalnya tergantung di tombak. Pada saat yang sama, Morosa menembak lagi, dan tombak itu menikam perut binatang asing itu, dewa kehampaan sejati, yang telah menahan serangan palu. Dewa sejati Void Beast meraung marah, tetapi tiba-tiba kehilangan vitalitasnya, ternyata Morosa langsung menusuk hati dewa sejati yang tersembunyi di perut dewa sejati Void. Luo Feng juga mengangkat pisau dan langsung membelah dewa sejati air elemental Void menjadi 2 bagian. Luo Feng dengan cepat menjelajahi kekuatan sucinya dan menambahkan pisau, langsung menghancurkan hati dewa sejatinya. 3 orang yang tersisa, 1 dipukuli ke tanah oleh tinju kera raksasa, yang lain dibunuh oleh serigala yang patah menggunakan 2 parang untuk bekerja sama dengan bayangan salju, iblis dan hantu dibunuh ke tanah, dan yang lain adalah orang yang terluka parah dan kemudian memulihkan kekuatannya. Dewa sejati kekosongan, dibatasi oleh palu, leluhur asli, Qi Yan dan Bing Sui terus menyerang, dan akhirnya menghancurkan hati dewa sejatinya. Jaringan Qin Han yang terhubung dengan wasiat Luo Feng juga menerima pengingat bahwa dewa dan para pelayan membunuh 2 dewa kosong yang sebenarnya, dan membantu membunuh 2 dari mereka, dan memperoleh total 13.000 jasa militer. Luo Feng bergerak, dan kekuatan dunia menyelimuti seluruh medan perang. Detik berikutnya, semua item dibawa ke ring dunia oleh Luo Feng. Cepat kembali ke pesawat ulang-alik Jarum Putih, ayo pergi. Perintah Luo Feng. Ya, hanya dalam 1 menit, elemen air yang disebut pembangkit tenaga listrik Saint Level datang. Lari, 2 klan meninggal. Nama pembangkit tenaga listrik Saint Level dibina sedikit dan terbang menjauh. Kapten, apakah benar ada orang suci di dekat sini? Hammer bertanya dengan bingung. Itu benar, tapi detektornya tidak sebagus milikku, jadi dia tidak menemukanku. Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh, melihat ke satu arah. Oke, karena pertempuran sudah berakhir, saatnya untuk menetapkan harta karun itu. Luo Feng tertawa pelan. Luo Feng memilih istana bobrok dan sebagian kecil darinya dan mengambil sisanya untuk dipilih semua orang. Luo Feng menggelengkan kepalanya, jasa militer terlalu sedikit, jadi lain kali, mari kita cari tim yang lebih kuat. Pada hari berikutnya, pasukan kera gila bertemu lebih dari 10 regu satu demi satu, 3 di antaranya memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati abadi, tetapi ketika mereka bertemu Luo Feng, ada 3 regu dewa sejati abadi, tetapi mereka tidak dapat melakukannya, menyebabkan kerugian bagi pasukan Luo Feng. Luo Feng melihat jasa militer, 560.000, dan menggelengkan kepalanya, terlalu sedikit. Bing Sui, peningkatan senjata psikismu di lingkungan es dan salju sangat bagus. Iblis yang mengenakan jubah putih berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, nada bicara Bing Sui dingin. Aku sebenarnya sangat ingin tahu, bagaimana kamu bisa menyerang hati dewa sejati orang lain setiap saat. Kera raksasa itu memandang Morosa dan bertanya dengan bingung. Itu benar, nada bicara Morosa sedikit main-main. Luo Feng juga tersenyum, bahkan, setelah periode kontemplasi terakhir kali, Morosa menunjuk ke suatu tempat di dada kiri Luo Feng ketika dia bangun. Tuan, hati dewa sejati Anda ada di sini. Ini mengejutkan Luo Feng, dan hanya itu, Morosa memiliki kemampuan untuk memahami hati dewa yang sebenarnya. Faktanya, kemampuan ini tidak ada artinya bagi Raja Binatang Buas Dunia, karena kekuatan binatang buas dunia memiliki persepsi yang tajam tentang kekuatan ilahi, dan konsentrasi kekuatan ilahi dari hati dewa sejati sangat tinggi, tetapi orang-orang kuat umumnya tidak dapat melakukannya, melihatnya, karena kecuali Raja Binatang Buas Dunia, tidak ada orang kuat manapun yang memiliki kekuatan binatang buas.
Raja binatang buas dunia dapat merasakan hati dewa sejati melalui rasa keanehan sekecil apapun. Tapi sulit, seperti mencari ikan paus di laut, walaupun paus itu besar, ditemukan dari seluruh lautan, sulitnya bisa dibayangkan. Morosa mengandalkan indera sekecil ini untuk menemukan hati dewa sejati. Metode ini, bahkan Sue Qiong dan Luo Feng, yang dapat berubah menjadi kekuatan binatang buas dunia, tidak dapat melakukannya. Sementara pasukan kera gila sedang mengobrol ringan, ekspresi Luo Feng tiba-tiba berubah. 7 dewa sejati abadi, Luo Feng mengerutkan kening sambil memberitahu yang lain berita itu. Kapten, 7 dewa sejati yang abadi, akankah kita lari? Kata kera raksasa. Ya, kami hanya memiliki 3 dewa sejati abadi. Ketika kami bertarung satu sama lain, peluang kami untuk menang sangat tipis. Qian juga melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng tidak takut pada mereka, tetapi Luo Feng tidak ingin menggunakan ki pemecah raja dan kekuatan bertarung dewa sejati abadi lainnya di tangannya. Luo Feng mau tidak mau menggelengkan kepalanya, lagi pula, aku tidak bisa menempatkan Yuanzu dalam situasi berbahaya. Aku harus membantu Yuanzu mendapatkan beberapa eksploitasi militer. Sejak Luo Feng bergabung dalam perang, itu tidak sepenuhnya untuk dirinya sendiri, tetapi sebagian besar untuk pertimbangan leluhurnya. Meskipun akan lebih mudah untuk mendapatkan jasa militer dengan mengalahkan Dior dan Maria, kesempatan bagi Yuanzu untuk mengambil tindakan akan lebih kecil, yang akan sangat merugikan pertumbuhan Yuanzu. Pesawat ulang-alik jarum putih bergerak maju dengan kecepatan tinggi, dan segera menyingkirkan 7 dewa sejati yang abadi. Kapten, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Tanya Yuanzu. Tidak, primitif, jangan pikirkan itu. Luo Feng menjawab dengan senyum dangkal di wajahnya. Leluhur asli memandang Luo Feng dan tidak berbicara. Lari, kata salah satu dari 7 dewa sejati abadi yang disingkirkan Luo Feng. Mereka adalah 7 dewa sejati elemen air yang abadi. Sepertinya mereka semua memiliki detektor canggih. Tuan, berkata, ini ikan besar, tapi sayangnya dia lolos. Yah, paman ketiga mencari saya. Tuan sedikit bingung, dan kemudian terhubung ke jaringan virtual keluarga elemen, jaringan Huolei. Xia, baru-baru ini baik-baik saja. Pembangkit tenaga listrik yang tubuh ilahinya adalah bola air bertanya. Paman ketiga, saya dalam cuaca dingin yang ekstrim, mungkin saya akan menghadapi pertempuran kapan saja, kata Xia tidak puas. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa tim tingkat dewa sejati manusia yang abadi telah bergabung dalam cuaca dingin yang ekstrim baru-baru ini. Kami telah kehilangan banyak kerabat kami. Anda harus tahu bahwa dingin yang ekstrim pada dasarnya adalah pertempuran kekuatan elemen air kami. Lebih menguntungkan bagi klan saya untuk bertarung dalam cuaca yang sangat dingin. Xia berkata, saya tidak peduli berapa banyak orang yang telah meninggal di klan saya hanya peduli dengan kekuatan saya sendiri. Paman ketiga, Anda telah melakukan banyak hal untuk Raja para Dewa, jadi tentu saja kamu harus mempertimbangkan orang-orang klan, hidup dan mati. Sedangkan aku hanya ingin melampaui kakak laki-lakiku. Xia, panggung Sis Hui Cheng terlalu kecil. Apakah kamu ingin menjadi seperti ayahmu dan tidak ingin datang ke panggung besar Guo-Guo? Nada suara paman ketiga sedikit dingin. Paman ketiga, kamu tidak bisa bersaing dengan ayahku. Xia juga berkata dengan dingin, jika tidak, kamu akan menyerah. Aku tidak punya niat untuk bersaing. Nada suara paman ketiga tidak bagus. Yah, paman ketiga, kamu membantuku memenangkan posisi penguasa kota, dan aku akan memberimu setengah dari sumber daya. Xia tersenyum. Paman ketiga tidak berbicara. Paman ketiga, aku tidak bisa merampok kakak laki-lakiku, tapi kamu tidak bisa merampok ayahku. Bukankah wajar jika kita bekerja sama? Xia terkekeh pelan, paman ketiga, kamu tidak akan tergoda. Lalu apa yang harus aku lakukan? Paman San berbalik. Hahaha, paman ketiga, itu adalah pilihan paling bijaksana untuk bekerja sama denganku. Xia tertawa. Tepat ketika Xia dan paman tiga bekerja bersama, Luo Feng dan yang lainnya diam-diam datang ke tempat lain di tanah yang sangat dingin. Kecuali elemen air, semua elemen lain dari keluarga elemen mati dalam cuaca yang sangat dingin. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Dalam cuaca yang sangat dingin, elemen air menguntungkan dalam pertempuran ini. Meskipun elemen angin juga bagus untuk bertarung di sini,
masih ada jurang Guiyu di medan perang 027, dan elemen angin telah pergi ke sana. Kera raksasa berkata dengan sebuah senyuman. Klan ini benar-benar klan yang aneh, kata Hammer sambil tersenyum. Tapi seperti kita, mereka semua adalah ras puncak, kata iblis itu, sedikit bermartabat. Kapten, bisakah kamu menemukan mangsanya? Kera raksasa bertanya, sarung tangan saya tidak bisa menahannya lagi. 30 tahun cahaya ke barat daya, ada dewa sejati abadi dengan 10 dewa sejati void. Dan 70 tahun cahaya di depan kita, ada 20 dewa sejati void yang dipimpin oleh 3 dewa sejati abadi. Luo Feng tersenyum, kamu pilih tim mana? Apakah itu perlu dikatakan? Kera raksasa berkata sambil tersenyum, di depan, kami juga memiliki 3 dewa sejati yang abadi, dan kaptennya sangat kuat. Wakil kapten, hanya dengan melihat kekuatan kita jauh lebih lemah, kata Yumo khawatir. Primitif, satu untuk setiap anggota tim. Luo Feng tersenyum ringan. Oke, Yuanzu tersenyum dan mengeluarkan 6 buah tambahan. Ini, kera raksasa melihatnya, bukankah ini buah yang menguatkan? Ah, leluhur aslinya terkejut, maksudmu, ini adalah buah penguatan yang nilainya sebanding dengan seluruh milik dewa sejati void. Tidak mungkin, Yumo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ambil semuanya, dan ambillah saat pertempuran dimulai. Luo Feng berkata dengan tenang. Ya, Kapten. Yuanzu menatap Luo Feng dan tidak bisa menahan senyum. Anak ini selalu di luar dugaanku. 70 tahun cahaya ke Bai Zhensuo, tetapi hanya butuh sekitar 10 detik, ditambah waktu untuk mengejar lawan, hanya butuh sekitar 30 detik. Morosa meraih tombak di tangannya dan melemparkannya ke arah harta istana di depan, tombak itu terus melaju di udara, dan segera menyusul harta istana. Harta karun istana tampaknya baru saja bereaksi, dan dengan menghindar, ia bisa lolos dari tombak Morosa. Bajingan, sebuah suara keras datang dari istana. Idiot mana yang bosan hidup? Suara lain juga terdengar. Kemudian lebih dari 20 orang meraung dan bergegas keluar dari harta istana. Dan Luo Feng tidak banyak bicara, dia langsung menemukan dewa sejati abadi di sisi yang berlawanan, dan mereka bertarung dalam sekejap. Kera raksasa juga menemukan dewa sejati abadi, dan ketika dewa sejati abadi terlambat untuk menghadapinya, dia meninjunya dengan keras. Morosa menyeret tombak terbang untuk terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi, tetapi tubuhnya sudah bergegas menuju dewa abadi sejati yang tersisa. Yuanzu dan yang lainnya dengan cepat menelan buah yang menguatkan, membuat mereka menembus batas dewa sejati void. Untuk sementara waktu, 7 dewa sejati void benar-benar mengalahkan 20 dewa sejati void di sisi yang berlawanan. Luo Feng tidak menggunakan auranya untuk menghancurkan raja. Pembunuh Wu Yuyi di belakangnya bersinar terang, memberkati alam semesta Luo Feng, Morosa dan kera raksasa, dan ruang sekitarnya penuh dengan air laut tak terbatas dan cahaya bintang di air laut. Itu disebut harta tertinggi dari domain tinggi suci, manik bintang laut. Satu pihak menganggap alam semesta sedang mundur, dan medan api juga perlahan mundur. Mata Luo Feng menyala, dan di bawah serangan manik-manik bintang laut harta karun tingkat tinggi, di bawah berkah alam semesta, domain lawan tiba-tiba mundur dengan tidak menyenangkan. Itu disebut harta dari Holy Highfield. Luo Feng segera membuat penilaian, karena setidaknya langkah ini dapat dicapai jika disebut sebagai harta suci di bidang pendidikan tinggi. Sepertinya aku mendapat banyak hal kali ini. Luo Feng tersenyum. Dikatakan bahwa harta suci di dataran tinggi bernilai 5 miliar, bahkan jika Departemen Persenjataan menderita, masih bisa mendapatkan sekitar 4,5 miliar. Melihat Luo Feng tersenyum, elemen air dewa sejati abadi di seberangnya meraung marah, manusia, aku akan mencabik-cabikmu. Berisik. Luo Feng berkata dengan nada menghina, pisau bayangan darah di tangannya berubah menjadi cahaya pedang. Pertarungan cepat, perintah Luo Feng, karena detektor Luo Feng telah mendeteksi bahwa tim lain akan datang. Itu adalah tim dari 10 dewa sejati abadi dan 10 dewa sejati void yang telah dideteksi Luo Feng sebelumnya. Ya, Morosa dan kera raksasa menjawab. Suara gembira terdengar, dan kehendak dewa sejati abadi yang bertarung melawan Luo Feng dipukul dengan keras, dan kemudian setetes cairan emas memasuki kedalaman jiwanya. Saat berikutnya, pesawat ulang-alik jarum putih terbang dan menelan dewa sejati yang abadi. Luo Feng mendesak Wu Yuyi untuk membunuhnya, dan dia datang ke kera raksasa dalam sekejap, karena pertempuran adalah yang paling intens di sini. Di sisi lain,
Tombak Morosa menembus tubuh dewa dari dewa sejati yang abadi, dan pada saat yang sama menusuk hati dewa sejati dari dewa sejati yang abadi. Di medan perang Void True God, Po Lang sebenarnya langsung mengeluarkan kekuatan peringkat 16. Anda harus tahu bahwa peringkat 16 adalah kekuatan dewa sejati abadi, yang mengejutkan Luo Feng. Dan leluhur asli juga merupakan pendekar pedang tingkat 15, dan dia tampaknya mampu menangani pengepungan 3 dewa sejati Void dengan mudah. Sue Ying juga menggunakan teknik pedang tingkat ke-15, di mana cara penghancuran terus-menerus dituangkan ke dalam teknik pedang, dan kekuatannya tidak sama dengan leluhur aslinya. Di medan perang ini, karena Po Lang menarik 7 pembangkit tenaga listrik dari lawan, Yuan Zhu dan Sue Ying masing-masing menarik 3 pembangkit tenaga listrik Void True God, sehingga 5 orang yang tersisa hanya perlu menghadapi 7 lawan, dan mereka sedang dalam proses memperkuat pasukan. Buah di bawah berkat, itu masih di atas angin. Di sisi lain, melihat bahwa pihaknya sendiri telah merusak 2 dewa sejati yang abadi, mereka hampir putus asa. Dan gelombang serangan balik dengan putus asa juga menyerang Po Lang, Yuan Zhu dan yang lainnya dengan keganasan yang luar biasa. Tapi Luo Feng sepertinya tidak melihatnya, dia hanya sesekali mengganggu dewa sejati abadi yang bertarung melawan kera raksasa, membuat dewa sejati abadi itu malu. Tim dewa sejati abadi yang sedang diselidiki Luo Feng akhirnya tiba. Ketika mereka melihat medan perang, semua orang di tim ini panik dan mencoba melarikan diri. Dan Morosa, yang awalnya tidak bergerak, langsung menghadapi dewa sejati abadi, tetapi Luo Feng langsung menyapa 10 dewa sejati Void, pisau bayangan darah bergetar ringan, dan lautan pisau menyapu 10 dewa sejati Void, adalah teknik pedang tingkat 19 Luo Feng, lautan pedang. Dalam 5 detik, sebelum pertempuran selesai, aku akan membersihkan seluruh medan perang. Luo Feng berkata kepada anggota tim. Diterima. Anggota tim menjawab serempak. Pedang panjang leluhur asli menebas baju perang dewa kehampaan sejati, dan pada saat yang sama menghancurkan hati dewa sejati yang sudah dikuasai oleh orang kuat itu. Qiang, pedang serigala yang patah mengenai pelindung dada dari kekosongan, secara langsung menghancurkan hati dewa sejati dari pria kuat itu. Pisau Sue Qiong membawa jalan kehancuran, dan menebas tubuh aliran air, secara langsung menghancurkan hati dewa sejati. Morosa menikam kepala dewa sejati abadi di sisi yang berlawanan, dan armor binatang buas dunia di tubuhnya berwarna emas, membuat pukulan Morosa dengan momentum menghancurkan dunia dan langsung menusuk kepalanya. Pada saat yang sama, itu menembus jantung dari dewa sejati yang tersembunyi di kepala dewa sejati yang abadi. Kecepatan serangan kera raksasa juga terus meningkat, dan dewa sejati abadi yang sudah dalam keadaan malu meraung dengan enggan, dan hati dewa sejati di dalam tubuh diam-diam hancur. Luo Feng menyaksikan adegan ini, ruang lingkup lautan pisau tiba-tiba meluas, menutupi seluruh medan perang dalam sekejap, dan semua dewa sejati Void yang tersisa langsung hancur. Kemudian lepaskan kekuatan dunia untuk mengemas barang-barang di seluruh medan perang. Pergi. Luo Feng memimpin shuttle jarum putih. Kerumunan mengikuti. Senang. Kera raksasa tidak bisa menahan tangis. Sudah lama sejak saya bermain dengan nyaman. Po Wolf juga menangis. Nenek moyang asli juga tertawa. Ini dia. Po Lang memegang tangannya dan mengulurkan tangan ke leluhur aslinya, sepertinya ada sesuatu di tangannya. Apakah kamu tidak mengambilnya? Tanya Yuan Zhu. Kamu tidak mengambilnya. Po Lang tersenyum. Apakah kalian semua sudah mengambil buah penguat? Tanya iblis itu dengan bingung. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Kapten, bagaimana membagi harta? Tanya kera raksasa. Harta di ladang itu milikku, dan yang lainnya dibagi menurut kontribusimu. Luo Feng tersenyum. Oke, jawab anggota tim serempak. Luo Feng terhubung ke jaringan Qin Han dengan jejak kesadaran, dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat jumlah jasa militer yang tertulis di sana adalah 2.083.700. Tampaknya membunuh yang kuat masih menghasilkan lebih banyak jasa militer. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.